Baik, seperti biasa sebelum kita baca kitab Hikamnya Ibn Athaillah, ada muqaddimah fiqhiyah. Kita baca kitab Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah sampai kepada faslun fi salawatil masunnati war rawatibi. Salat-salat sunnah dan salat rawatib. Rawatib adalah sunnah. Tapi lebih khusus lagi. Kalau salat sunnah belum tentu rawatib, kalau rawatib pasti sunnah. As-salawatu al-masnunatu khamsun. Salat-salat sunnat ada 5. Al-aidani, aidani, wal kusufani, wal istisqa. 2 hari raya, 2 gerhana, dan 1 salat istisqa. Ini sunnah di sini adalah salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Ada salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Di sini disebut 5. 2 hari raya, 2 gerhana, 1 salat istisqa. Ada yang tidak disebut oleh musannaf, yaitu salat tarawih. Salat yang disunahkan berjamaah adalah salat tarawih. Salat Id insyaallah nanti kita baca nasnya, nanti akan kita rinci satu-satu bagaimana salat Id. Yang kedua ini salat sunnah was sunanu at-tabi'atu lil faraidi. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Qabliyah dan ba'diyah. Ada 17 rakaatan. 17 rakaat. Salat fardunya 17. Rakaat salat sunnatnya juga 17. Yang pertama adalah rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, 2. Qabliyah subuh 2 rakaat. Wa arba'un qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Dapat 6. Wa raka'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur, 8. Wa arba'un qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum asar, 12. Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, 14. Wa thalathun ba'dal isya'i, 3 rakaat setelah isya, yutiru bi wahidin min huna, maksudnya 2 rakaat setelah isya ditambah 1 witir, 17. Ini adalah sunnah-sunnah yang mengiringi sholat fardu, yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Cuman di sini musannaf tidak membedakan antara yang dikukuhkan dan yang tidak dikukuhkan. Ada sholat sunnah yang dikukuhkan sangat-sangat sunnah. Ada sholat sunnah yang tidak dikukuhkan. Di antara 17 ini ada yang dikukuhkan dan ada yang tidak dikukuhkan. Sunnah tapi tidak dikukuhkan. Adapun sholat sunnah yang dikukuhkan, ini martabatnya sangat mendekati dengan ibadah fardu, yang tidak ada yang menandingi keutamanya sholat sunnah yang dikukuhkan, yaitu ada 10. Yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hadis hafidtu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi 10 rakaat, 10 rakaat. Raka'ataini qabla adh-dhuhri. Jadi yang dikukuhkan 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ini lagi, zuhur kan ada 4. 2 rakaat yang dikukuhkan, 2 rakaat tidak dikukuhkan. Rakaat ini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur dikukuhkan. Jadi salat zuhur ada qabliyah 2 rakaat dikukuhkan, ba'diyahnya 2 rakaat dikukuhkan. Dikukuhkan maknanya sangat disunnahkan, sangat dihimbau. Rakaat ini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Dalam hadis disebutkan fi baitihi. Dalam riwayatnya disebutkan fi baitihi, itu adalah kembali kepada kaidah atau yang disampaikan Nabi, sholat di rumah, sholat sunat lebih bagus. Akan tapi kadang kalau di rumah malah tidak sholat sunnah, ya di masjid saja. Rakaat ini dan 2 rakaat ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Fi baitihi, di rumahnya. Kalau memang rumahnya aman, nyaman dan jamin bakal sholat. Kalau pulang rumah malah nggak sholat, sholat di masjid saja. Rakaat ini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini sebelum zuhur, setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tolong dihafal, ini sholat sunnah yang sangat dikukuhkan. Jangan sampai ini ketinggalan. Nggak bisa mengalahkan sholat sunnah ini. Pahala-pahala sholat sunnah yang lainnya di bawahnya semuanya. Martabat tertinggi adalah sholat fardu. Habis sholat fardu, sholat sunnah yang dikukuhkan ini, rawatib ini dikukuhkan. Adapun yang tidak dikukuhkan sunnah,
tapi tidak dikukuhkan seperti yang 10 tadi adalah apa? Rakaataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Zuhur kan 4 dari 17 yang disebut, zuhur 4 sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Duanya dikukuhkan, duanya tidak dikukuhkan. Ba'diyahnya 2 dikukuhkan, setelahnya 2 rakaat tidak dikukuhkan. In dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man shalla 4 raka'atin qabla dhuhri, man shalla 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha, haramallahu 'alan nari. Barang siapa bisa melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ini alamat akan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini ditekuni sebisa mungkin. Ini adalah sholat sunnah. Kemudian ada lagi sholat sunnah al-witir. Ada tadi sebut witirnya 1. Musannaf mengatakan witirnya 1. Paling ringannya witir 1. Paling sedikitnya witir 1. Jadi habis sholat isya 2 rakaat, habis sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Kalau memang khawatir nanti kita tidak bangun malam, sudahlah ditutup dengan witir 1 rakaat minimal. Pemalasnya 1 rakaat. Kalau tidak pakai 1 rakaat bukan pemalas lagi, nggak ada namanya dia. Masih lumayan malas, masih sholat. Aqallul kamal, paling sedikitnya kesempurnaan adalah 3 rakaat. Sempurnanya adalah 11 rakaat. Sholat witir itu yang biasa dilakukan Nabi SAW. 11 rakaat. Kita paling tidak 3 deh. 1 ini adalah paling minimalnya, paling sedikitnya adalah 1 rakaat. Ini witir. Adapun waktu sholat witir adalah setelah melakukan sholat isya, bukan waktu isya. Waktu witir dilakukan adalah setelah melakukan sholat isya, bukan di waktu isya. Jadi bisa jadi sholat witir dilakukan setelah waktu maghrib. Sholat witir bisa dilakukan di waktu maghrib, yaitu kapan? Di saat kita menjamak maghrib dengan isya. Habis sholat maghrib kita sholat isya, langsung ba'diyah, langsung melakukan sholat ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Kemudian setelah itu melakukan sholat witir. Jadi sholat witir adalah setelah ba'da fi'lil isya'i, setelah melakukan sholat isya. Kemudian ada lagi 3 nawafila muakkadatin. 3 lagi sholat sunnah yang dikukuhkan di sini. Sholat sunnah dikukuhkan, cuman tidak disebut sebagai sholat yang mengiringi sholat fardu, terpisah. Pertama, sholat duha dikukuhkan, martabatnya adalah sama dengan sholat-sholat rawatib yang dikukuhkan tadi. Hanya kalau tadi caranya musannaf atau biar mudah dihafal, sholat yang mengiringi sholat fardu, ini tidak ada urusannya, ini jauh dari sholat fardu. Sholat duha habis sholat subuh, jauh dari sholat subuh. Pertama sholatul laili, sholat lail. Pertama sholat malam. Sholat malam itu adalah apa saja kita melakukan. Khususnya disebut adalah tahajud. Masuk di dalamnya tahajud, yang penting sholat malam jangan sampai tidak melakukan biarpun hanya 2 rakaat. Sholatnya sholat sunat mutlak, boleh kita lakukan apa saja selain daripada sholat-sholat yang disebut tadi. Hendaknya kita bisa melakukan untuk menghidupkan malam itu biarpun hanya dengan 2 rakaat. Dan itu adalah dikukuhkan, paling tidak minimal 2 rakaat. Kecuali memang kita punya amalan yang lainnya, witirnya banyak, ini semuanya masuk di dalamnya. Yang penting jangan sampai sholat malam kita tidak melakukan sholat sunnah, minimal 2 rakaat. Kemudian sholat duha. Sholat duha yang keutamanya luar biasa. Sholat duha ini adalah sholatnya orang awabin yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada sholat taraweh. Insya Allah ini sholat taraweh yang sholat taraweh bukan mengiringi waktu sholat, akan tapi waktunya adalah sampai menjelang fajar, sampai waktu subuh tiba. Jadi mulai dari setelah waktu isya sampai menjelang subuh tiba. Ini adalah di antara sholat-sholat sunnah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita mencoba menjelaskan satu demi satu, sekaligus bisa dipraktekkan nanti. Bagaimana sholat khusuf, kemudian sholat istisqa dan yang lainnya insya Allah.
pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.